Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika kita pada hari ini. Baik, anak-anak ibu, minggu lalu kita sudah belajar tentang turunan fungsi aljabar. Nah, di sini ibu ingin mendalami kembali ya mengenai atau mengevaluasi kembali ya mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, kita lihat dulu ya, apa itu definisi turunan? Jadi turunan itu kita misalkan adalah sebuah fungsi. Ini kita lihat definisinya, sebuah fungsi misalnya f adalah fungsi yang diberi lambang f aksen. Nah, jadi dia kalau turunan itu tandanya diberi tanda f aksen. Jadi kalau fungsinya adalah lambangnya f, maka turunannya f aksen dan didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini kalau kita kita tulis dalam bentuk limit ya, berarti f aksen x-nya sama dengan limit x menuju 0 ya, limit h menuju 0, maka f x tambah h dikurang fx per h. Ini dia rumus untuk menentukan turunan ya nak ya, itu kalau dia menggunakan limit. Nah, dalam hal ini kita tidak usah menggunakan limit karena ada cara ringkasnya. Nah, kita lihat aturannya ya, kita lihat. Nah, jika fx-nya itu berbentuk konstanta itu berarti yang tidak bervariabel. Misalnya fx sama dengan 2, atau fx sama dengan 5, atau fx sama dengan min 10. Nah, pokoknya dia tidak ada variabelnya, langsung konstanta ya. Maka turunannya menjadi f aksen x-nya adalah 0. Jadi itu diingat. Jadi kalau dia bentuk fungsinya hanya berbentuk konstanta, maka turunannya menjadi 0 ya. Nah, bentuk yang kedua, jika fx sama dengan ax, nah ini ada koefisiennya a, variabelnya x, udah. Maka a di situ konstanta ya, nah ya. Maka turunan pertamanya adalah sama dengan a. Maka langsung hanya hasilnya adalah konstantanya yaitu a. Itu kalau dia variabel x-nya itu berpangkat 1 ya. Oke, kemudian yang ketiga, jika fx sama dengan x pangkat n. Nah, ini perhatikan. Maka f aksen x-nya atau turunan pertamanya adalah, nah ini konstantanya dianggap nggak ada ya nak ya, atau kita anggap aja 1 karena tidak dituliskan ya, berarti ini kita anggap 1. Kemudian variabelnya x, kemudian pangkatnya adalah n. Maka untuk mencari turunan pertamanya adalah dikalikan. Lihat, tadi pangkatnya adalah n, maka n dikali. Nah, dikali langsung karena dia tidak ada konstan koefisiennya, maka menjadi x pangkat n kurang 1. Maka pangkatnya dikurangi 1. Nah, sudah bisa ya nak, ini rumusnya. Di mana n itu adalah bilangan rasional. Oke, kemudian bentuk yang selanjutnya yang keempat. Nah, ini kalau seandainya dia memiliki koefisiennya ya tadi ya. Misalnya ux pangkat n, maka turunannya adalah n dikali ux pangkat n kurang 1. Nah, jadi pangkatnya dikalikan dengan koefisiennya ya nak ya, kemudian ingat pangkatnya dikurangi 1. Nah, kemudian kalau dia fx-nya itu yang kelima, fx-nya itu berbentuk penjumlahan atau pengurangan. Berarti misalnya fx sama dengan ux ditambah atau dikurang dengan gx. Maka turunan pertamanya kita carilah turunan ux-nya yang pertama, kemudian ditambah atau dikurang dengan fungsi gx-nya. Sudah. Nah, kemudian bentuk yang keenam, jika fx-nya sama dengan ux dikali gx. Nah, ini bentuk perkalian, maka kita masukkan dengan rumus. Turunan pertamanya adalah f aksen x-nya sama dengan u aksen x dikali gx ditambah ux dikali g aksen x. Jadi dia bertukar ya, pertama u aksen x kemudian dikalikan dengan gx-nya, kemudian ditambah dengan u aksen dikali dengan g aksen x-nya. Sudah. Nah, kemudian kalau dia berbentuk pembagian fx-nya, kita lihat jika fx sama dengan ux per fx, maka fx di sini lebih kurang 0 ya, atau dia tidak boleh sama dengan 0 ya nak ya. Ingat, fx di sini atau penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Ini salah ya, ini tidak boleh sama dengan 0. Sudah tulisannya. Maka f aksen x-nya sama dengan u aksen x dikali fx dikurang ux dikali v aksen x per v kuadrat, vx kuadrat ya, vx kuadrat. Nah, kita lihat pada contoh ya. Nah, carilah setiap turunan fungsi berikut. Nah, kita lihat. Yang pertama, fx sama dengan akar x dikurang 5x kuadrat ditambah 3x.
Nah, kita lihat bagaimana cara menjawabnya. Maka fx sama dengan akar x dikurang 5x kuadrat tambah 3x. Maka sebelum ini kita turunkan, karena ada bentuk sukunya ada yang berbentuk akar, maka bentuk akarnya kita rubah dulu ke dalam bentuk bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Maka menjadi fx sama dengan akar x itu dirubah ke dalam bentuk eksponen atau bilangan berpangkat sama dengan x pangkat setengah atau 1/2, baru dikurang 5x kuadrat tambah 3x. Nah, baru kita turunkan, maka f aksen x kalau sudah diturunkan maka lambangnya menjadi f aksen x. F aksen x sama dengan, nah ini tadi pangkatnya setengah, maka setengah kita pindahkan ke depan sebagai pengali. Maka setengah dikali, nah dikali itu tidak perlu lagi ditulis tanda kalinya ya, langsung disambung saja. Setengah dikali x pangkat setengah kurang 1. Nah ini setengahnya dikurang 1 ya nak ya. Ini dia, ini kurang ya. Kurang ini penulisannya, ini dikurang 1. Jadi 1/2 dikurang 1. Baru dikurang, nah ini turunan menjadi 2 dikali 5. Nah ini langsung ya nak, 2 dikali 5. Jadi pangkatnya dikalikan dengan koefisiennya 2 kali 5, maka dapatnya 10. 10x, maka pangkatnya dikurang 1. 2 dikurang 1, maka 1. 1 tidak perlu dituliskan, maka menjadi 10x. Ditambah, nah ditambah ini 3x, maka 3x turunannya, karena ini pangkatnya 1 ya, ini 3x pangkat 1. Jadi kalau dia tidak dituliskan atau tidak ada, itu dianggap 1 ya nak ya. Maka 1 dikali 3, maka 3 ya. 3x pangkat, nah 1 dikurang 1, tadi kan pangkatnya 1. 1 dikurang 1, jadi pangkatnya itu harus dikurang 1 ya nak. Ya nak ya, 1 kurang 1 berarti 0 ya. Maka x pangkat 0. X pangkat 0 itu nilainya 1. Ingat, setiap yang dipangkatkan dengan 0 nilainya 1. Maka 3 dikali 1. Maka ini langsung saja 3 dikali 1 nilainya 3. Maka diperolehlah sama dengan, nah ini 1/2 x pangkat setengah. Nah ini langsung saja kita rubah lagi ke dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 1/2 akar x ya. 1/2 akar x. Loh, kenapa Bu menjadi 1/2 akar x? Karena x-nya di sini adalah pangkat setengah. Pangkat setengah itu artinya akar x. Udah nak? Oke, sama dikurang, ini tulis kembali 10x tambah 3. Nah itu dia jawabannya ya nak. Oke, kemudian kita lihat contoh yang kedua, misalnya fx. Nah ini dalam bentuk bilangan pembagian, 3x kurang 2 per x tambah 2. Nah sudah, maka kalau bentuknya pembagian, maka kita anggap pembilang itu adalah u aksennya, kemudian penyebutnya kita anggap v aksennya. Nah kita lihat di sini cara penyelesaiannya. Maka ux-nya ya, ux-nya adalah 3x kurang 2, maka u aksen x-nya adalah, ini turunannya berarti turunannya adalah 3. Vx-nya siapa? X kurang 1, maka turunan v aksen x-nya adalah 1. Nah, masukkan rumus pembagian tadi. U aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per vx kuadrat. Nah, kita lihat. U aksennya tadi nilainya berapa? 3. Ini turunannya 3 dikali Vx-nya. Vx-nya siapa? X kurang 1. X kurang 1 ya. Ini bukan X tambah 1 ya. Kita lihat tadi soalnya. Oh ya, X tambah 1 ya. Ini yang salah bukunya. Ini kita buat ditambah. Sudah. Berarti menjadi 3 dikali X tambah 1. Dikurang, kemudian ux-nya tadi siapa? 3x kurang 2, 3x kurang 2, baru v aksen x-nya berapa? 1 kali 1 per vx kuadrat, maka vx-nya tadi di x tambah 1, x tambah 1 pangkat 2 ya. Maka sama dengan dikalikan ke dalam, 3 kali x, 3x, 3 kali 1, 3. Udah, kemudian ini 1 dikali, tengok perhatikan tandanya, nah ini kan negatif ya. Nah 1 dikali negatif x, maka min 3x, sudah. Nah ini negatif ketemu negatif, jadi ini kalau kurungnya kita buka, negatif ketemu negatif jadi positif, menjadi 2 ya. 1 dikali 2 jadi tambah 2, maka per, nah ini x tambah 1 kuadrat, ini kita tetapkan saja, tulisannya tetap x tambah 1 kuadrat, tidak usah dijabarkan. Maka sama dengan, nah ini 3x kurang 3x habis 0.
maka tinggal 3 tambah 2, maka dapatnya 5. 5 per X tambah 1 kuadrat. Oke, sudah. Nah, ini sekarang bentuk turunan berantai yang nomor 3. Fx sama dengan X kuadrat kurang 4 pangkat 10. Udah. Maka turunannya menjadi, nah ini kita turunkan dulu, 10 dikali X kuadrat dikurang 4, maka dikurangi pangkatnya pangkat 1, 10 kurang 1, berarti dapatnya 9. Baru dikali turunan ininya, X-nya ini, fungsi Fx-nya ini, berarti X kuadrat kurang 4, turunannya menjadi apa? 2X ya. Baru kalikan 2X kali 10, 20X, baru X kuadrat kurang 4 pangkat 9. Nah, seperti itu dia cara menentukan turunan fungsi aljabar ya, nah. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi ini mengenai aplikasi turunan ya, yaitu dalam menentukan gradien dan persamaan garis singgung pada kurva. Ini nggak ada yang susah ya, nggak ada yang sulit ya. Kita langsung saja masuk. Untuk menentukan gradiennya itu kita menggunakan turunan pertamanya ya. Setelah dapat turunan pertamanya baru dimasukkan harga X-nya itu untuk X, untuk nilai titiknya. Nah, kalau di sini tadi titiknya dianggap A, F aksen X, maka kita masukkan nilai A-nya itu ke dalam fungsi pertamanya itu. Setelah dapat gradiennya baru masukkan ke rumus persamaan garis singgung kurvanya, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M itu gradien ya nak, tandanya M dikali X kurang X1. Sudah, nah, kita lihat dulu pada contoh. Tentukanlah gradien dan persamaan garis singgung pada kurva. Ini kurvanya Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 3X tambah 1 di titik 2,1. Ini titiknya ya. Nah, ini kita anggap X1, ini kita anggap Y1-nya. Sudah, maka pembahasannya, nah kita cari dulu gradiennya. Cara mencari gradiennya dari mana, Bu? Cari turunan ini ya. Persamaan kurvanya ini. Yaitu persamaan kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X tambah 1. Maka turunan pertamanya atau dy per dx atau Y aksen X. Nah, terserah ya, tulisnya boleh dy per dx atau karena ini simbolnya Y, maka dia Y aksen sama dengan, nah turunannya apa ini tadi? X kuadrat turunannya menjadi 2X ya. 3 kurang 3X. 3X turunannya berapa? 3 ya. Kemudian kalau 1 turunannya 0 ya kan. Nah, dia nggak perlu lagi dituliskan. Maka turunan menjadi 2X kurang 3. Nah, setelah dapat ini turunannya, turunan pertamanya, baru kita masukkan nilai X, yaitu titiknya tadi. Titiknya berapa? X1-nya 2 ya. Nah, maka kita masukkan nilai X-nya sama dengan 2 ke persamaan turunan pertamanya tadi. Maka 2, tadi kan 2X ya, ini 2X, maka X-nya itu digantikan dengan 2. 2 dikali 2, 4. Dikurang 3. 4 kurang 3 sama dengan 1. Maka gradiennya, gradiennya adalah 1 ya. Baru kita masukkan ke persamaan garis singgung kurvanya, persamaan garis singgungnya. Maka menjadi apa? Apa rumus persamaan garis singgungnya tadi? Ini dia. Y dikurang FA. Ini karena dia menggunakan kode A, FA. Kalau ibu tadi menggunakan kode X1, Y1. Ya, titik koordinatnya X1, Y1. Maka ibu rumusnya menjadi Y dikurang Y1. Nah, maka menjadi Y dikurang berapa Y1-nya tadi? Min 1. Berarti Y dikurang min 1 sama dengan M. Nah, ini sebagai M atau turunan pertamanya F aksen A-nya. Siapa F aksen A-nya tadi? Ini dia. Yaitu 1 ya. Maka 1 dikali X dikurang X1. Maka X dikurang siapa X1-nya? 2. Maka X dikurang 2. Sudah. Maka ini kita buka kurungnya, negatif ketemu negatif jadi positif. Y dikurang 1 sama dengan, nah ini kalikan ke dalam, 1 kali X, 1 dikali min 2, maka X kurang 2. Maka kita keluarkan Y sama dengan 1-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Maka menjadi X kurang 2, ini pindah jadi kurang 1. Maka menjadi Y sama dengan X kurang 3. Udah, bisa dipahami? Nah, sampai sini dulu ya pembelajaran kita mengenai persamaan garis singgung kurva ya nak ya. Untuk aplikasi turunan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.